Sering nggak sih kalian ngerasa beli HP itu ya terkait sama kompromi? Butuh HP yang baterainya gede, bodinya biasanya tebal. Dan kalau pengen punya HP yang kameranya bagus, biasanya harganya tuh mahal, udah flagship, udah 2 digit ke atas. Tapi Realme 15 Pro beda nih. Harganya 6-7 jutaan, tapi punya baterai 7000 mAh, bodinya tipis, dan punya kamera yang oke buat segala skenario. Di video ini gue mau ceritain nih pengalaman gue pakai smartphone ini sebagai daily driver, dan gue bakal kasih tahu kelebihan kekurangan dari smartphone ini. Jadi tonton terus videonya. Kita bahas dari tampilannya dulu. Warna yang gue pegang sekarang ini warnanya velvet green. Ini tuh kayak vegan leather, kulit vegan, tapi lebih halus teksturnya. Dan warnanya tuh kayak beda dengan warna hijau dari smartphone lainnya yang ada di pasaran sekarang. Hijaunya nggak terang, ini lebih kayak hijau army, tapi ya kelihatan elegan aja. Dan kesan warna yang sama juga diaplikasikan oleh Realme ke modul kameranya. Biasanya modul kameranya tuh dibikin glossy, tapi di sini cuman lingkaran lensanya aja yang dibikin glossy. Hijau yang tepiannya dibikin mirip-mirip kayak metal, jadi kayak hijau metalik gitu di lingkaran bagian kameranya. Tapi ya soal desain itu subjektif ya, kalau gue sih suka. Mungkin banyak orang juga yang nggak suka, ya desainnya lebay lah, apa sih, segala kulit, ya ala-ala premium lah ya. Tapi kalau ngomongin soal dimensinya, gue yakin kalian pasti suka. Dimana nggak? Bodi smartphone ini cuma 7,84 mm aja. Dan dengan ketebalan bodi yang kurang 8 mm, baterainya udah 7000 mAh. Rata-rata smartphone sekarang baterainya tuh ya 5000 sampai 6000 mAh lah. Kalau iPhone bahkan masih 4000 sampai 5000 mAh. Ini udah 7000, jenisnya silicon carbon. Jadi baterai yang memang udah banyak diadopsi oleh brand-brand asal China. Tapi untuk 7000 mAh ini masih cukup jarang loh. Dan kapasitas ini juga mirip-mirip kayak Realme GT7 yang lebih mahal dari Realme 15 Pro. Beralih ke depan, Realme masih kekeh aja nih ngadopsi layar melengkung di sisi kiri dan kanannya, ketika brand lain kayak Xiaomi, kayak Samsung, dan lain sebagainya udah beralih lagi ke adopsi layar datar. Sebenarnya ada plus minusnya sih layar melengkung kayak gini. Plusnya kelihatan lebih bezel-less, lebih lapang aja secara visual. Tapi minusnya buat ngegame, biasanya rentan kena mistouch. Ada aja kesentuh bagian sudut-sudut atasnya atau bagian bawahnya, terutama buat kalian yang suka main game FPS. PUBG lah, Free Fire, Delta Force, pasti berasa deh kalau main game pakai layar melengkung kayak gini. Layar AMOLED, desainnya sih kata Realme 4D Curve Plus Display, dan ukurannya 6,8 inch. Resolusinya udah tinggi, 1280 x 2800 pixel, dan udah ngedukung refresh rate sampai 144 Hz. Ingat, 144 Hz ini ya cuman di layar utama aja, karena biasanya ketika kita buka aplikasi bawaan, entah itu dari Google atau game yang ngedukung, paling banter 120 fps aja. Kelebihan lain dari layar melengkung ini, intensitas cahayanya, tingkat kecerahannya udah 6500 nits di peak mode. Jadi kalian pakai smartphone ini di luar ruangan, lagi trik-triknya matahari, konten apapun tetap kelihatan secara jelas. Mau dark mode atau mode yang standar sekalipun, tetap kelihatan enak ngetatap layar smartphone ini. Dan satu lagi, smartphone ini juga udah dibikin tahan banting sama tahan air di level tertinggi. Udah ngantongin rating IP68, IP69, yang berarti smartphone ini tahan direbus di suhu yang ekstrim atau tahan dimasukin ke freezer sampai beku sekalipun. Tapi ya kayaknya gak ada juga deh orang atau user yang tega ngerebus atau nyimpen smartphone ini di freezer. Ya seenggaknya kalau kecemplung, ketupan air, atau kehujanan, smartphone ini tetap tahan. Upgrade dari seri sebelumnya, Realme 15 Pro 5G ini udah ditenagain sama Snapdragon 7 Gen 4. Jadi ini adalah chipset mid-range yang bisa dibilang salah satu terkencang lah di kelasnya. Fabrikasinya 4 nanometer, berarti udah masuk ke kelas high-end, udah efisien secara pemakaian baterainya, dan juga punya power yang lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Gue sendiri udah melakukan beberapa tes sintetis ya, pakai beberapa aplikasi benchmark kayak Antutu V10 dan V11, 3D Mark, PC Mark. Hasilnya sebenarnya oke banget sih. Untuk Antutu V10 dan V11 itu di atas 1 juta poin, dan untuk pengetesan grafis, untuk pengetesan GPU-nya pakai 3D Mark with Live Stress Test itu 20 kali looping selama kurang lebih 20 menit, memutar atau ngerender grafis kelas tinggi. Tingkat stabilitasnya nyaris sempurna, 99,3%. Berarti smartphone ini
chipset ini yang dipaduin sama Realme UI yang terbaru mencegah sistem ngalamin stuttering atau penurunan performance secara signifikan, khususnya buat ngegame. Biasanya kalau kita main game intens selama ya lebih dari setengah jam, apalagi gamenya AAA, ada aja ngalamin drop frame rate atau smartphone ini ngalamin overheat yang bikin performance-nya ngedrop. Tapi ya dengan stabilitas yang tinggi, berdasarkan hasil pengujian 3D Mark, seenggaknya kalian nggak bakal ngerasain stuttering kayak tadi. Dan untuk tes berat tadi, suhunya pun lumayan adem sih. 41 derajat aja, dimana rata-rata kalau 3D Mark udah stress test, udah di atas 45 derajat Celcius. Ini masih 41 derajat, jadi lumayan. Unit yang gua tes sendiri, RAM-nya 12 GB dengan storage-nya 256 GB. Tapi bocorannya sih, karena video ini dibikin sebelum Realme 15 Pro meluncur di Indonesia, bocorannya ada varian memori 512 GB juga. Tadi kan sebelumnya di awal gue udah bilang kalau smartphone ini punya baterai 7000 mAh. Ini gimmick doang atau beneran tahan baterainya? Jadi gue ngetes pakai PC Mark juga buat ngelooping banyak activity standar lah ya, kayak bikin presentasi, web browser, muter video, ngedit foto maupun video gitu ya, secara terus-menerus sampai persentase baterainya tembus 19 atau 20%-an, itu bisa mencapai lebih dari 18 jam non-stop. Itu catatan screen on time ya, 18 jam. Kebayang nggak sih kalau kalian cuma pakai smartphone ini screen on time totalnya cuma sekitar 6 atau 7 jam? Ya berarti ngecas pagi, kalian bisa ngecas lagi ya paginya lagi, bisa lebih dari 20 jam ketahanan baterai smartphone ini. Dan untuk ngecasnya pun ya ini udah cepet banget sih, fast charging 80 watt. Berdasarkan pengujian gua 0-50% itu cuma butuh 25 menit. Bayangin, 7000 mAh, 50% kurang dari setengah jam. Dan untuk sampai full 100% cukup 61 menit aja. Nah untuk kamera nih, ada 3 kamera 50 megapiksel di Realme 15 Pro ini. Kamera utamanya pakai sensor Sony IMX896 yang udah ada OIS-nya, Optical Image Stabilization. Jadi stabilisasi berbasiskan hardware buat kalian motret malam khususnya atau ngerekam video. Terus juga ada kamera ultrawide 50 megapiksel dan kamera selfie 50 megapiksel. Ya, minusnya nggak ada telefoto 50 megapiksel. Kalah nih kayaknya sama Xiaomi 15T. Udah ada tele, bahkan ada periskop telefoto untuk varian Pro. Ini malah nggak ada telenya. Tapi ya kualitasnya oke sih sebenarnya. Jadi sebelumnya ke Snapdragon Summit 2025, beberapa kali motret lah pakai smartphone ini siang dan juga malam. Hasil fotonya sebenarnya punya warna yang jujur dan detailnya tuh kaya. Khususnya untuk kamera utama 50 megapikselnya. Kayak motret langit deh. Warna birunya tuh natural, nggak kelihatan lebay. Dan detail di awannya juga tetap terjaga. Jadi nggak overexpose. Terus waktu dipakai di dalam ruangan, meskipun cahayanya agak temaram nih, fotonya tetap bersih dengan noise yang sangat minim. Tetap ada, tapi sangat minim. Jadi kalau diperbesar, nggak terlalu kelihatan noise-nya. Kamera utamanya juga bisa ngezoom 2 kali secara optikal. Ya mungkin ini ya jadi pengganti dari kamera telenya, cuman agak gimana gitu ya, smartphone nggak ada kamera tele, apalagi ini udah 6 jutaan ke atas. Hasilnya pun sebenarnya tetap tajam sih di 2 kali optical zoom, detailnya jadi tetap dapat meskipun nggak sebagus ketika gue motret di 1 kali zoom. Jadi ya tetap oke sebenarnya, tapi detailnya nggak sebagus di 1 kali zoom. Sementara untuk kamera ultrawide-nya nggak kalah impresif karena sensornya pun gede juga. Hasil fotonya detail dan yang paling gue suka tuh distorsi yang biasanya ada di lensa ultrawide di smartphone kebanyakan nggak terlalu kelihatan di Realme 15 Pro. Biasanya kan ada distorsi melengkung yang aneh banget gitu ya, yang bikin objeknya jadi kayak anomali gitu, melengkungnya jadi nggak jelas. Nah di Realme 15 Pro itu nggak terjadi di kamera ultrawide-nya. Dan yang seru dari kamera Realme 15 Pro ini disandingin sama banyaknya fitur AI. Misalnya salah satunya adalah AI Edit Genie. Jadi ini bisa dibilang pertama kali ya di industri smartphone, khususnya di kelas menengah, karena kalian nggak usah lagi ribet ngedit-ngedit kayak ningkatin detailnya, ningkatin saturasi warnanya, ngapus objek, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dilakukan dengan perintah suara atau perintah teks. Bahkan ngeganti pakaian gua pun, misalnya ganti pakaian gua jadi jersey Barcelona misalnya, bisa kalian ngomong atau bisa kalian ketik, langsung otomatis dibikin. Jadi AI Edit Genie ini tuh fitur berbasis AI generatif yang berjalan secara online, diproses secara cloud, jadi otomatis tergantung kecepatan internet kalian ketika pakai fitur AI Edit Genie ini. Ubah bajunya menjadi jersey Barcelona.
Cuman hasilnya tuh bersih gitu, hasilnya ya bagus aja gitu, khususnya buat objek eraser ya. Jadi misalnya kalian pengen menghapus orang-orang yang ada di belakang, ya otomatis langsung dihapus, dan hasilnya juga oke, karena ditambal dengan AI generatif, jadi nggak kelihatan kayak sebelumnya tuh kayak ini dihapusnya tuh kasar banget, itu nggak kelihatan. Terus ada lagi AI Party Mode, ini buat kalian yang suka ajib-ajib kayaknya, sesuai namanya. Jadi ini tuh memanfaatkan kamera utama yang memang powerful di kondisi malam, di kondisi temaram, ditambah lagi sama lampu-lampu sorot ya biasanya kalau lagi party. Nah, AI Party Mode ini tuh ningkatin detailnya, ningkatin kualitas warnanya, dan meminimalisir hadirnya noise di hasil gambarnya. Dan khususnya buat motret orang ya, jadi ada efek bokehnya dapet, terus objek orangnya dapet, suasana partinya juga tetap dapet. Dan yang menarik, ada 3 filter lampu khusus yang bisa kalian aktifin di AI Party Mode. Ada bintang-bintang, ada lampu sorotnya segala. Asik sih, ini secara gimmick oke sih. Cuman kurangnya, kayaknya orang yang suka party nggak bakal bawa Realme ini deh. Biasanya kan yang suka party bawa iPhone ya, bawa Galaxy S, Galaxy Fold. Jarang banget kayaknya ada orang party bawa Realme 15 Pro. Iya nggak sih? Tapi ya plusnya, AI Party Mode ini bisa kalian manfaatin juga sebenarnya. Kalau lagi kumpul keluarga, lampunya terbatas, tapi pengen motretnya estetik, ya bisa dipakai lah. Jadi nggak selalu pas lagi party, nggak selalu pas lagi happy-happy, ya buat acara keluarga lagi malam-malam atau kumpul temen lagi malam-malam juga bisa dimanfaatin pakai kamera ini. Keputusannya kalau kalian memang lagi nyari smartphone tipis yang baterainya gede, terus juga punya kamera yang oke, Realme 15 Pro sebenarnya bisa dijadikan opsi. Asalkan kalian nggak memandang Xiaomi 15T. Asli sih. Itu nanti mungkin bakal gue bikin komparasinya di video Zontek. Tapi berdasarkan pengalaman gue dengan OS yang bersih, minim iklan, nggak ada iklan malah, nggak ada iklan, AI yang lengkap, dan ada AI Edit Genie, sebenarnya smartphone ini punya potensi yang besar di rentang harganya. Jadi ya, buat kalian yang lagi nyari HP 6 atau sampai 7 jutaan, smartphone ini bisalah jadi salah satu opsi utamanya. So, gitu aja pengalaman gue pakai smartphone ini selama kurang lebih semingguan. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.